Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Nugraha dari Prodi Manajemen semester 2, NIM saya 289225013. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Yang saya hormati dosen pengampu Bu Hani Ari Rasmani, SPD, MPD dengan NIDN 0401018013. Saya di sini akan mempresentasikan video ujian tengah semester digital bisnis. Pokok pembahasan yang pertama, materi pertama ada konsep e-bisnis e-komersi. Yang kedua, keuntungan dan kelebihan e-commerce. Yang ketiga, digital bisnis internet marketing di era digital. Yang keempat, web katalog dan web store dengan internet. Kelima, ruang lingkup. Keenam, model bisnis di era digital. Yang ketujuh, bisnis secara online. Memasuki materi pertama, konsep e-bisnis e-komersi. 1. Dot-com bubble, yaitu sebuah ekonomi berbasis teknologi informasi atau IT Information Technology, ditandai dengan banyaknya kemunculan perusahaan baru berbasis IT. Istilah .com diberikan bagi perusahaan yang memasarkan bisnisnya online secara eksklusif melalui website yang di umumnya memiliki alamat berakhiran .com. 2. E-komersi versus e-bisnis. E-bisnis memiliki E-bisnis memiliki makna yang lebih luas yang menjelaskan susunan di mana organisasi merancang ulang struktur proses dan layanan bisnis untuk mendapatkan manfaat dari kemampuan internet. Jackson Harris and Exley 2003. E-komersi umumnya mengacu pada pengguna internet dan teknologi komunikasi lainnya untuk keperluan marketing, penjualan, dan pelayanan produk. B. Praktik menjalankan dan mengkoordinasikan proses bisnis utama dimulai dari merancang produk, mendapatkan bahan, memproduksi, menjual, mengelola pesanan, dan menyediakan layanan melalui pengguna secara luas. Teknologi Informasi Alter 2002. 3. Klasifikasi e-bisnis. E-bisnis dapat terjadi antara perusahaan bisnis dan pelanggan konsumer. Perbedaan antara B2B dan B2C sering disebut saat mendiskusikan peluang e-komersi. B2B adalah pengguna internet sebagai channel utama untuk menjual produk ke bisnis lainnya. B2C adalah menggunakan internet sebagai channel utama untuk menjual produk ke customer. Dalam beberapa hal, pengoperasian B2B berbeda dengan B2C. Sebagai beberapa konsumer seringkali lebih dipengaruhi oleh mode penampilan yang menarik dan dorongan untuk membeli, sedangkan B2B lebih fokus pada pengelolaan proses pembayaran yang repetitif yang memerlukan kebutuhan tertentu dan perbandingan biaya. Alter 2002. Kesimpulan dari materi pertama, e-bisnis memiliki skop untuk cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-komersi meliputi modal sumber daya manusia, segala proses pemasaran, jasa dan produk, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-komersi hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi di smartphone. Apabila lingkup e-komersi hanya sebatas media transaksi jual beli secara online, maka lingkup e-bisnis memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapatkan dari sebuah transaksi online. E-komersi dapat dikatakan satu potongan kecil dari e-bisnis yang berfokus pada terlaksananya jual beli secara online. Sistem e-komersi cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu, sedangkan e-bisnis memiliki sistem yang menyasar
setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-komersi berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Sedangkan e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak. Misalnya, kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, dan relasi antar mitra bisnis. Kita memasuki materi kedua, yaitu keuntungan dan kelebihan e-komersi. Jika teman-teman yang belum tahu apa itu e-komersi, saya akan menjelaskan e-komersi adalah singkatan dari elektronik komersi yang merupakan suatu atau transaksi jual beli barang secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan dengan memanfaatkan koneksi internet serta komputer. Menurut David Baum 1999, e-komersi diartikan secara satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, serta masyarakat lewat transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayan, dan informasi yang dilaksanakan secara elektronik. Kelebihan e-komersi di sini pertama ada meningkatkan transaksi antar wilayah, kedua meningkatkan market expose, ketiga tidak membutuhkan toko fisik, keempat bisa menjadi dropshipper, yang kelima pengelolaan usaha lebih mudah, yang keenam menghemat biaya untuk promosi atau pemasaran. Infografik style atau kita bisa selanjutnya, 7 biaya operasional seperti gaji karyawan dapat lebih efisien. Kedelapan, meningkatkan customer loyalty dengan adanya informasi lengkap dan dapat diakses setiap saat. Kesembilan, pembayaran lebih praktis dan aman karena dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui virtual akun transfer, transfer bank, atau uang elektronik. Kesepuluh, harga lebih terjangkau karena Anda dapat membandingkan harga barang atau jasa di beberapa e-komersi dan mencari harga yang lebih murah. Yang 11 dan terakhir, produk dan layanan lebih bervariasi. Kesimpulan dari materi tersebut berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Penggunaan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkat persaingan bisnis adalah menggunakan elektronik e-komersi. Dengan e-komersi, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggannya. Beberapa faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-komersi diantaranya membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, membuaskan pelanggan, membantu merek sebagai sarana promosi produk untuk memudahkan akses pasar global, sehingga eh, penerapan teknologi e-komersi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari perusahaan. Dimanfaat menggunakan e-komersi bagi perusahaan adalah meningkatkan omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, perluas jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbukanya bisnis baru, kemudahan hubungan dengan relasi dan kepuasan pelanggan. Memasuki materi ketiga, yaitu digital bisnis, internet marketing di era digital. Marketing, saya akan menjelaskan tentang internet. Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan satu sama lain dengan jaringan komputer untuk menghubungkan pengguna komputer di seluruh dunia. Di sini ada penjelasan marketing. Marketing merupakan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan pesan atau informasi mengenai barang atau jasa sebagai pemuas kebutuhan. Di sini ada penjelasan internet marketing adalah merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan. Sebagai pemuas kebutuhan, pemasaran ini dapat dilakukan melalui saluran digital seperti website, mesin pencari, email, dan sosial media. Manfaat marketing adalah membantu memasarkan produk dengan jangkauan yang lebih luas. Ada banyak manfaat lainnya yang dapat Anda memperoleh dengan menggunakan pemasaran internet, antara lain satu, menjangkau lebih banyak pelanggan, dua, menumbuhkan kepercayaan pelanggan,
3. Efektif dan efisien. 4. Menghemat biaya operasional. 5. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Di sini ada tabel jenis-jenis marketing. Yang pertama ada email marketing, yang kedua social media marketing, ketiga search engine optimization atau kita singkat SEO. Yang keempat search engine marketing bisa disingkat SEM. Yang kelima pay per click atau bisa kita singkat PPC. Yang keenam, influencer marketing. Yang ketujuh, affiliates marketing. Yang kedelapan, video marketing. Yang kesembilan, reputation marketing. Dan yang terakhir, retargeting. Kesimpulan dari materi tersebut, internet marketing merupakan strategi pemasaran yang digunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan sebagai pemuas kebutuhan. Pemasaran ini dapat dilakukan melalui saluran digital seperti website, mesin pencari, email, dan media sosial. Metode internet marketing sangatlah membantu bagi para pembisnis untuk menjangkau konsumer agar lebih efisien daripada metode konvensional. Materi keempat. Saya akan menjelaskan materi keempat tentang web katalog dan web store dengan internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian katalog. Katalog adalah daftar berbagai produk atau barang dan bahkan jasa yang umumnya diperjualbelikan oleh suatu perusahaan kepada pembeli. Perusahaan lain ataupun end user, katalog digital ini merupakan salah satu strategi promosi marketplace yang memiliki berbagai jenis. Pada mulanya, daftar produk digital ini digunakan untuk media promosi saja atau memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai suatu toko yang menjual berbagai macam barang-barang. Namun, kini media promosi digital ini digunakan sebagai media pemberitahuan ke masyarakat luas jika toko sedang memberikan berbagai promosi. Di sini saya akan menyebutkan 4 jenis-jenis katalog. Yang pertama, ada katalog digital nasional. Jenis katalog ini disusun dan dikelola oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jenis katalog digital ini biasanya berisi tentang pengadaan berbagai barang untuk fasilitas negara. Contohnya, e-katalog nasional yaitu jasa pengerjaan konstruksi, seragam sekolah, buku-buku sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, katalog digital sektoral. Ruang lingkupnya lebih kecil dari daftar produk digital secara nasional dan disusun oleh kementerian. Contoh e-katalog sektoral yaitu alat perkebunan, alat pertanian, alat nelayan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, katalog digital daerah. Katalog yang menyediakan berbagai barang dan jasa dengan ruang lingkup yang tentunya lebih kecil lagi. Dan yang terakhir, keempat, katalog digital swasta. Ada dua kelompok dari media promosi digital swasta ini untuk konsumen dan untuk bisnis sebagai media promosi karena berisikan berbagai informasi mengenai barang yang dijualnya. Demikian penjelasannya mengenai jenis-jenis dan contoh e-katalog. Nah, teman-teman, tadi kan katalog. Saya akan menjelaskan pengertian dari web store. Web store toko online adalah website yang memiliki sistem e-commerce atau dapat digunakan untuk bertransaksi. Ini artinya, website tersebut selain harus dapat memuat penawaran produk, juga harus memiliki manajemen persediaan, perhitungan biaya kirim secara otomatis, dan pembayaran baik manual maupun otomatis melalui payment gateway. Dalam sebuah website toko online hanya ada satu penjual, yakni Anda sendiri. Walaupun pada kenyataannya banyak produk teman yang dijual di website toko online tersebut. Ini salah satu beda yang menonjol antara marketplace dengan toko online. Sebuah website toko online akan memiliki halaman kategori dan halaman produk. Sama seperti di marketplace, ada tombol call to action, seperti tombol beli atau tombol tambahkan ke keranjang belanja. Dan ini merupakan perbedaan antara website online dan dengan website katalog produk. Selain itu, sebuah website online shop akan menampung data pelanggan dan produk yang pernah mereka beli. Ini dapat pelanggan lihat biasanya pada menu ringkasan order. Di dalam toko online, Anda dapat mengatur jumlah stok barang dan Anda dapat menjual produk digital, misalnya seperti resep makanan atau video tutorial. Ini merupakan salah satu kelebihan dari sebuah website web toko online. Di sini ada tabel kelebihan web store. Yang pertama, menggunakan
domain pilihan Anda sendiri. Yang kedua, jumlah produk dan order tidak dibatasi. Yang ketiga, SEO dan mobile friendly. Yang keempat, pelanggan tidak perlu download aplikasi untuk membeli. Yang kelima, memiliki basis data pelanggan. Yang keenam, dapat dikembangkan. Yang ketujuh, brand design. Yang kedelapan, yang terakhir, mudah dipakai. Kesimpulan dari marketing webstore dan website toko online, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa katalog adalah barang dan jasa, daftar barang dan jasa yang biasanya diperjualbelikan oleh suatu perusahaan kepada para pembeli, user ataupun perusahaan lainnya yang mana bentuknya bisa bermacam-macam seperti kartu, buku, lembaran atau digital yang disebut dengan e-katalog. Namun, seiring berkembangnya waktu dan zaman, katalog yang dicetak di atas kertas menjadi tidak lagi efektif karena terkadang proses penyebarannya menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, penggunaan e-katalog lebih sering digunakan pada saat ini. Perusahaan atau brand yang membuat e-katalog bisa diindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemauan untuk beradaptasi dengan segala perubahan zaman dan perubahan pola kebutuhan pada konsumen, pola perilaku konsumen semakin berpindah untuk membeli secara online, dan ini sudah dapat kita pungkiri lagi. Otomatis bagi siapapun yang tetap ingin eksis dalam berbisnis harus bisa mulai menggunakan saluran online dalam berjualan. Demikian penjelasan singkat mengenai definisi website toko online sekaligus apa bedanya dengan marketplace dengan website katalog. Semoga dengan penjelasan tersebut, dengan memahami hal tersebut, Anda dapat terhindar dari upaya yang sia-sia dalam berjualan online. Materi kelima, ruang lingkup pengertian. E-komersi, perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang dan jasa, transisi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Namun kini e-komersi telah mengalami berbagai macam perkembangan mulai dari fungsi sampai jenis e-komersi yang berbagai macam. Nah, saya akan menjelaskan ada 7 jenis dasar e-komersi atau bentuk bisnis e-komersi dengan karakteristik berbeda. Di sini ada business to business B2B, business to consumer B2C, consumer to consumer C2C, consumer to business C2B, business to administration B2A, consumer to administration C2A, dan yang terakhir online to offline O2O. Kesimpulan dari materi ke-6 adalah e-komersi adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik, apapun seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer ialah internet. Jadi e-komersi adalah singkatan dari elektronik komersi. E-komersi menjadi suatu model transaksi di masa depan karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Dalam e-komersi, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-komersi adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik yang mana hal tersebut berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik, secara sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat Indonesia. Memasuki materi ke-6, model bisnis di era digital. Jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, marketplace. Marketplace sebuah bisnis digital di mana pemilik usaha menyediakan sarana orang lain untuk berjualan di platform milik mereka. Contohnya seperti beberapa marketplace yang kita kenal, yang sering disebut si hijau dan si oranye. Dengan kata lain, marketplace adalah wadah yang bertemukan antara penjual dan pembeli serta mempermudah transaksi antar keduanya. Kedua, e-komersi. Jenis ini sering dianggap sama dengan marketplace, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Bisnis digital e-komersi dilakukan langsung oleh perusahaan dengan produsen menyediakan produk sekaligus memasarkan produk buatan mereka. Contohnya adalah website milik retail pakaian apa yang memungkinkan pelanggan memesan langsung dari website tersebut. Ketiga, ad-supported. Jenis-jenis digital ini biasanya diterapkan oleh media sosial yang penggunanya tidak perlu membayar biaya langganan bulanan.
Meskipun pengguna tidak membayar, media sosial tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan model bisnis ad support, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan dari iklan, sponsor, dan promosi yang akan ditayangkan melalui platform media sosial tersebut. Yang keempat, subscription. Jenis-jenis digital subscription hidup dari biaya berlangganan yang dibayarkan menggunakan model bisnis digital umumnya diterapkan oleh platform streaming, bacaan, dan hiburan lainnya. Bisnis di subscription ini merupakan pengembangan dari model bisnis berlangganan zaman dulu yang harusnya pelanggan membayar biaya langganan bulanan untuk mendapatkan koran atau majalah. Di sini ada dua keuntungan bisnis dan kerugian bisnis. Saya akan menjelaskan keuntungan bisnis. Yang pertama, menjangkau konsumen lebih luas. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga, memberikan informasi lebih banyak kepada konsumen. Keempat, modal tidak harus besar. Nah, ada lagi kerugian bisnis. Yang pertama, maraknya kasus penipuan. Kedua, persaingan ketat. Ketiga, sulit membangun kepercayaan. Dan keempat, biaya tambahan tidak sedikit. Contoh bisnis di era digital. Satu, menjadi influencer dan content creator. Yang kedua, berjualan di e-commerce atau marketplace. Yang ketiga, menjadi reseller dan dropshipper. Yang keempat, bisnis jasa joki game online. Kelima, bisnis stripping fashion. Yang keenam, jasa penerjemah online. Kesimpulan, bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang paling lebih banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan promosi di era revolusi industri, ditambah lagi dengan fitur penunjangan yang mumpuni akan membuat digital marketing semakin efektif. Kemudian apabila akan membuat usaha dengan menggunakan digital marketing, maka Anda harus cermati langkah-langkahnya terlebih dahulu agar dapat tersusun secara sistematis. Jadi, dengan adanya digital marketing juga dapat menunjang suatu usaha lebih berkembang dan mempermudah dalam promosi suatu usaha. Kita memasuki materi yang terakhir, bisnis secara online. Saya akan menjelaskan daring atau online merupakan keadaan koneksi internet yang terhubung dengan perangkat pada suatu sistem perangkat lunak. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis online adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa secara terkoneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal serta kebutuhan komersial. Di sini ada tabel saluran bisnis online. Bisnis online di sosial media, contohnya seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Nah, di sini ada bisnis online di marketplace, contohnya ada Shopify, Tokopedia, dan Blibli, dan lainnya. Bisnis online di website, contohnya ada IKEA, dan lain sebagainya. Di sini ada tabel keuntungan bisnis online. Yang pertama, modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Yang kedua, fleksibel dalam segi apapun. Yang ketiga, jangkauan pasar lebih luas. Yang keempat, pelayanan mudah dan cepat. Yang kelima, tidak terbatas. Kesimpulan dari materi terakhir, bisnis online merupakan kegiatan yang dilakukan individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa secara terkoneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal serta kebutuhan komersial. Pastikan sudah memahami dan mempersiapkan semua kebutuhan bisnis online, siap segala risiko akan terjadi dalam menerima apapun ocehan dari pelanggan. Jangan sampai ada yang meleset sedikit pun. Sekian ujian tengah semester saya. Mohon maaf kurang lebihnya bila ada kata salah maupun disengaja ataupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.